Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Rabu ya, Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 ya. Di Rabu pagi hari ini senang rasanya ya kita bisa ketemu lagi. Saya ceritanya lagi OTW, lagi berangkat kerja ya. Sorry teman-teman, depan saya ini knalpotnya berisik. Biar dia lewat dulu. Oke, siap. Baik. Maaf teman-teman ya, ini teman knalpot depan motor saya tuh kacau tuh, berisik. Ya, baik, di pagi ini seperti biasa ya teman-teman ya. Saya ceritanya lagi on the way ya, lagi OTW ke kantor. Sedang melakukan perjalanan dari rumah saya sekitaran Tanjung Priok. Tujuan perjalanan saya ke kantor ke Mall Taman Anggrek Grogol, Jakarta Barat ya teman-teman. Ini saya ada di sekitaran Jalan Enggano ya, Jalan Enggano yang menuju ke Stasiun Tanjung Priok. Terpantau kondisi jalan pada Rabu pagi ini tanggal 13 Agustus tahun 2025 ramai ya. Sekarang jam 7 pagi ya teman-teman ya di sini. Ya. Ramai di sini artinya ndak ini ya, ramai ndak macet, istilahnya ndak apa, ndak mentok lah gitu. Masih bisa ya, masih bisa saset-saset lah. Gitu. Baik teman-teman, di pagi hari ini untuk menemani perjalanan yang lumayan ya, ini agak hampir lebih kurang sejam biasa saya jalan nih dari rumah ke kantor nih. Ya daripada bermenung-menung ria ya, sembari jalan ya biasa kita motovlog aja gitu kan ya, cerita-cerita hal-hal yang mungkin menarik ya, yang mungkin ya ya share-share, berbagi buat teman-teman. Mungkin banyak hal yang mungkin kita bahas, tapi sebelum jauh ke sana saya pengen memaparkan dulu nih peralatan-peralatan yang saya pakai untuk motovlog ya, atau peralatan untuk ngevlog saya pada Rabu pagi ini tanggal 13 Agustus tahun 2025. Ya baik, adapun peralatan-peralatan yang saya pakai paling pertama itu ini di sekitaran dada saya nih. Saya sekarang pagi ini lagi kembali lagi nih, kembali ke pengaturan awal asik. Kembali ke awal saya dulu. Saya kan misinya memang, slogan yang selalu saya pakai adalah motovlog sederhana pakai HP. Jadi sekarang ini saya ada pakai HP, dan HP yang saya pakai tipenya adalah HP Cina ya, HP Tecno Spark 30 Pro namanya ya teman-teman ya. Nah, terus dia HP ini saya ikatkan, saya pegangkan dibantu dengan menggunakan alat namanya chest strap dada. Chest strap dada ini yang nempel di dada saya kayak sabuk ya. Mungkin teman-teman bisa deh lihat di online, atau mungkin dibongkar-bongkar aja ya di channel YouTube Sudung Sitorus Channel, yang lama-lama banget tuh dia. Ini jadi ceritanya gimana sih cara pemakaiannya tuh, ada tuh teman-teman, saya ada buat tutorialnya cara pemakaian chest strap dada atau cara motovlog pakai handphone. Nah, itu ada tuh apa-apa yang dipakai. Baik, tadi pertama HP ya, HP Tecno Spark 30 Pro dibantu chest strap dada untuk holdernya, untuk pegangan di dada saya ini. Terus dibantu lagi dengan mic clip on yang seyogianya saya pakai dengan memanfaatkan headset ya.
headset murah, headset 10 ribuan gitu deh. Saya balut dengan menggunakan busa spons cuci piring ya teman-teman, bertujuan untuk mengurangi kebisingan ya, noise reducer. Nah, kalau itu. Jadi ada 3 ya, ada HP, ada chest strap dada, ada mic clip on yang dari headset murah yang saya modif ya. Baik, itu dia teman-teman ya. Ada pun 3 alat yang saya pakai pada hari ini di hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025. Terus teman-teman ada mungkin nanya, "Bang, kok tumben pakai HP lagi?" Ya, itu action cam saya tuh lagi ada trouble, mountingnya patah kemarin teman-teman, ketarik sama saya. Jadi nggak bisa dijepit lagi di stang motor saya di sini. Biasa di sini nih, teman-teman saya letak nih. Nah, mountingnya patah, jadi ya udah kembali ke pengaturan awal. Karena dulu dari awal pun saya memang slogan yang saya pakai itu adalah motovlog sederhana pakai HP gitu. Mungkin teman-teman agak aneh aja ya, bisa tengok di sini ya. Nah, mungkin bisa perhatikan ini. Ini settingannya. Gitu, settingan saya ya. Memang kalau ada rasa-rasa malu sih, cuma saya pikir ngapain malu gitu kan. Unik sih, saya nilainya bukan suatu yang patut dimalukan sih. Saya pikir ini suatu yang unik gitu loh. Jadi kalau dilihat dengan perlengkapan saya pakai ini kayak sabuk ini dengan chest strap dada dengan ada nempel handphone di dada nih, kayak ada yang aneh aja gitu. Cuma saya pikir itu suatu hal yang unik lah. Lucu aja gitu. Jadi saya nggak ada rasa malu ya, saya lebih ke senang aja gitu, ada yang aneh gitu. Ngerjakan sesuatu yang unik tuh senang aja saya gitu. Mungkin teman-teman ada mikir, lah nggak malu ya bang kalau pakai kayak gitu ya sambil jalan gitu. Kalau saya pribadi nggak malu sih ya teman-teman, karena justru yang ini saya anggap satu keunikan yang ya ibarat saya emang manusia suka yang unik-unik aja gitu teman-teman. Gitu. Dulu sempat berpikir juga tuh saya mau letakkan di helm tuh, yang handphonenya di atas kepala helm tuh kan. Saya pernah tuh, cuma terlalu mainstream banget gitu. Kalau di dada nih kayaknya udah banyak lah. Saya lihat di YouTube tuh udah banyak kok yang pakai yang kayak settingan saya pakai ini, chest strap dada ini. Jadi HP ditempel di dada dengan menggunakan alat chest strap dada gitu. Teman-teman bisa deh lihat di YouTube banyak kok yang kayak gitu. Saya pakai gitu teman-teman. Jadi kelebihannya ya dari gini kita bisa langsung mantau dengan kan di handphone, jadi lagi buka kamera terus sambil opsi video, udah segampang itu gitu. Dan kita bisa pantau tuh gimana pergerakannya. Cuma kayaknya ada sedikit minusnya tuh kayak mungkin si holder HP-nya nggak terlalu benar-benar steady ya, masih terasa si goncangannya. Padahal si handphone ini record videonya itu udah ada opsi stabilizernya gitu. Tapi karena si chest strap dada ya, dia kayak ada efek goncangan gitu deh. Karena kan ini kan strapnya ini berupa karet ya teman-teman ya. Gitu. Tapi overhaul masih oke lah di sejauh yang saya kan ini kan video nanti saya edit nih ceritanya di aplikasi CapCut ya, CUT. Nah itu waktu saya ngedit video ya masih better lah, masih oke. Ada goncangan tapi nggak masih nyaman lah gitu, masih nyaman untuk dilihat lah gitu teman-teman. Dan sekaligus juga ini saya mau mematangkan sebenarnya seberapa nyamankah, seberapa kerenkah hasil video dari kamera HP ya, Tecno Spark 30 Pro ini gitu. Ini kamera HP kayak Tecno Spark 30 Pro ini termasuk HP yang masih baru ya, pemain baru lah. Ya mungkin setahun kali ya. Dia masih baru gitu deh produknya gitu. Dan syukurnya saya dapat yang produk limited edition ya, yang bahasa di YouTube atau bahasa orang jual tuh namanya Tecno
Spark 30 Pro yang edisi Optimus Prime. Nah, itu dia tuh. Itu agak susah gampang lah nyarinya untuk tipe HP yang pakai opsi Optimus Prime itu gitu. Dia ala-ala Optimus gitu, ada robot-robotan gitu. Dari desainnya juga, bahkan dari kalau wallpaper mah tema kan bisa diedit ya. Tapi secara desain dia warnanya tuh goresan-goresan back cover belakang itu ala-ala gitu dia teman-teman, ala-ala Optimus Prime gitu teman-teman gitu. Jadi kata-kata orang sih, saya jujur kemarin waktu video unboxingnya ada kok, video unboxing untuk HP Tecno Spark ini ada teman-teman. Silahkan dilihat aja di channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel. Nah, apa-apa yang didapat dalam kotak pembeliannya ada tuh di sana tuh. Nah, jadi kemarin cerita waktu mau beli handphone ini juga saya termasuk susah gitu. Hampir 3 minggu saya mencari itu yang benar-benar ready stock dan harganya digoreng teman-teman gitu. Agak dimahalin dikit gitu. Nah, saya pengen harganya sesuai dengan harga standarnya. Jadi kemarin tuh sempat sampai 3 minggu ngotak-ngatik buka semua online shop kayak Shopee, kayak Tokopedia gitu. Saya bongkar semua tuh, semua online shop. Nah, puji Tuhan kemarin dapat yang di Shopee. Untuk video unboxing dan link pembelian mungkin ada di channel YouTube Sudung Sitorus Channel ya. Mungkin bisa dibongkar aja deh. Ada di sana tuh. Kayaknya ada deh, saya sertakan link pembeliannya gitu. Atau nama tokonya ada tuh. Saya kalau belanja online saya tampilkan nama tokonya. Mungkin teman-teman ada yang pengen coba beli ya gitu. Nah, kemarin saya sempat terkaget dan terkagum karena saya nggak expect segitu wahnya. Ini kan tipenya HP Cina ya. Jadi terkagumnya saya tuh kan ini kualitas videonya, kameranya sendiri tuh dia udah di support sampai kamera 108 megapiksel teman-teman, kamera belakangnya gitu, segitu besarnya. Cuma kayaknya 108 megapiksel itu lebih ke arah foto gitu. Cuma ada juga sih akhirnya mempengaruhi terhadap videonya gitu, kualitas videonya jadi kayak cerah gitu. Nah, itu ada kemarin sekali saya coba tes, tapi malam hari ya. Saya kalau tidak salah kemarin video pakai HP Tecno Spark 30 Pro ini di malam hari. Nah, kebetulan saya hari ini berinisiatif untuk mencoba lagi untuk record video pakai HP Tecno Spark 30 Pro ini, tapi di siang hari gitu. Karena kebetulan si action cam saya lagi ada trouble, ada patah mountingnya ya. Ya udah sekalian aja lah, ngetes saja sekalian gitu. Ya, baik teman-teman, ini kayaknya situasi jalan nih lagi sedang sempit-sempitnya. Ini ngeri, serem amat di sini. Ini saya ada di sekitaran, kalau orang nyebutnya stasiun Ancol ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya di sekitaran Ancol ya gitu. Stasiun Ancol, stasiun kereta api maksudnya ya. Ini kacau nih, segitu macetnya ya perjalanannya. Oke, NMAX biru tuh terlalu berasa gerusuh. Dia klakson dia sama si mobil hitam ya. Ya, baik. For information ya, asik. For information untuk teman-teman yang mungkin ada rencana untuk melewati area sini, area sekitar Ancol. Untuk saya ini ya di jam segini, jam 7:13, kondisi macet parah nih. Parah teman-teman. Kalau hanya sekedar melewat sini mending cari opsi lain dah. Tapi kalau ya mau nggak mau karena kerjanya lewat sini ya seperti saya ini ya mau nggak mau ya baiknya saran saya dipagikan lagi gitu, agak pagi berangkatnya gitu, bertujuan untuk kalaupun macet istilahnya masih ada spare waktu gitu, nggak kelamaan di jalan gitu loh. Walaupun ya tapi kenyataannya pasti akan kena macet gitu kan. Di area sini aja nih, di area saya yakin karena saya beberapa kali dari sini ya, di area sekitaran Ancol saya nyebut ini memang karena lagi ada proses pembangunan flyover ya, apalah namanya kayak gitu tuh. Jadi jalannya yang seginya ada dua jalur ya, jalur
Itu satu yang ditutup, nah tinggal satu, nah yang satunya lagi dibagi dua, nah gitu. Jadi benar-benar jalan tuh benar-benar pas mobil aja tuh. Mau motong kayak ini pun masih ragu nih, ini jalan ini agak jelek kan. Gitu, jadi ya yang iyanya kita pasrah. Agak serem juga nih posisi jalannya, kalau kita potong jatuh gitu, oleng gitu. Dan memang di sini banyak kisah ya di sini nih. Saya udah 2 atau 3 kali saya pernah menyaksikan tuh korban-korban yang si pemotornya memaksa. Nah kalau gini masih boleh nih sap. Nah ini boleh nih, ya kan. Nah kayak gitu tuh yang akhirnya oleng, dia memaksakan diri terlalu maksa, akhirnya oleng, masuk dia ke kolong kontainer depan itu. Nah kayak itu tuh motor apa Vario itu. Nah ini kalau terlalu dipaksakan nih bahaya teman-teman, jangan ditiru ya teman ya. Nah dia lagi mikir-mikir nih mau motong nggak gitu. Kalau saya pribadi jangan dah, jangan, cari aman aja, utamakan keselamatan. Ya kasarnya saya ngomong istilahnya, mau cepat ataupun mau lambat akan tetap sampai ke tujuan, itu aja. Yang jadi masalah adalah kalau toh nggak mau terlambat, ya berangkatnya dipercepat, dipagikan lagi, agak pagi berangkatnya gitu. Kalaupun istilahnya kena macet kan masih ada spare waktu gitu teman-teman. Jadi gara-garanya ada pembangunan kayak flyover gitu, yang segiannya ada 2 jalur, ditutup 1 jalur. Nah yang sisa 1 jalur itu dibagi 2 lagi, jadi mobilnya benar-benar karena ada kontainer, jadi pas-pasan tuh, nggak ada selah dia untuk dipotong gitu. Nah sayangnya beberapa masyarakat kita nih memang orangnya degilan gitu, degil. Nih ini dia lagi coba nih. Degil dan nggak mau sabar tuh. Nah, kayak gitu tuh yang agak ekstrim tuh. Kalau saya pribadi nggak berani, saya lebih utamakan biar aja lah, saya cari selamat aja. Penting buat saya itu nyawa ya kan. Karena gue bayang nih kalau sempat dia oleng masuk ke kolong pasti sudah. Kalau udah masuk ke kolong udah tamat lah rakyat. Nah kayak gini nih. Depan sini kalau udah masuk kolongnya gawat gitu teman-teman. Oke teman-teman ya. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman yang mungkin untuk akan melewati akses di sekitaran Ancol nih, saya nih, depan saya nih, sebelah kanan saya tuh Ancol tuh, Ancol tuh, pintu Ancol. Nah teman-teman yang mungkin akan coba lewati sini, apalagi di pagi hari ini, kayak dipikir-pikir ulang dah, atau cari akses lain gitu. Oke, baik teman-teman, jalur akses yang macet udah kita lewati. Ini udah bisa gas tipis-tipis ya. Ini saya menuju ke arah Kota Tua ya teman-teman ya, ke arah Kota Tua. Akses ke Kota Tua lah saya nyebutnya ya. Sebenarnya ujung sana tuh kayak ada, kalau lurus-lurus lagi dia ke arah, saya tahu sih namanya Pasar Ikan ya teman-teman. Ke arah sana, cuma saya ngambil ke kiri. Nah ke kiri itu namanya ke arah Kota Tua. Nanti saya tunjukin apa ya simpangnya, simpang ke kirinya. Nah masuk kiri nanti ketemu nama jalannya Kampung Bandan. Nah tuh setelah Kampung Bandan ketemu Kota Tua gitu teman-teman. Ya cuma di sini doang nih teman-teman, karena itu di atas tuh ada pembangunan flyover ya tuh. Jadi sebenarnya gara-gara itu tuh jadi sedikit macet, tambah lagi ada mobil besar kontainer ini kan, ya udah tambah mobilnya jalannya sempit, mobilnya gede-gede gitu. Jadi memang bahaya sini macetnya sini. Dan ini memang titik jam-jam macet itu memang di jam berangkat kantor ya, jam 7-an lebih kurang ya. Sama nanti jam-jam pulang kantor tuh, jam 4, jam 5 gitu. Itu parah juga macetnya tuh. Sama kalau ada akses ini ya, lewat akses ini gitu. Aduh, sorry teman, ini melewati gundukan, ada akses kereta api ya. Biasa jalannya itu sejelek itu. Gundukannya tinggi-tinggi. Ya,
Ini dia yang saya sebut tadi Jalan Kampung Bandan ya teman-teman ya. Saya di Jakarta ini, bukan di Jakarta doang ya, kayak di semua tempat sering saya berkeliaran, putar sana mutar sini lah ya bahasanya, riding lah, berkendaraan. Tapi kalau ditanya jalan, saya jujur nggak tahu nama jalannya. Jujur saya hanya bermodalkan GPS ya, bermodalkan map. Jadi berani saya untuk kesana sini tuh. Jadi nggak perlu tahu nama jalan, pokoknya yang penting ada internet, ada power, ada HP yang baterainya badak lah istilahnya. Jadi kalau mau pergi ke sana situ, saya pastikan tuh internetnya ada sama baterai handphone saya banyak gitu. Jadi kalau tanya nama jalan, jujur saya memang nggak suka menghafal nama jalan gitu. Sampai jalan pun istilahnya kalau sekali dua kali saya sering lupa tuh. Jadi kalau udah kayak rutinitas kayak pergi ngantor gini mah mudah-mudahan sih udah hafal. Tapi kalau tanya ini jalan apa, jujur saya nggak tahu tuh nama jalannya apa. Gitu. Nah ini kenapa saya tahu di Kampung Bandan ini karena beberapa temen ada beberapa cerita nih. Nah ini namanya Jalan Kampung Bandan. Nah gitu doang tuh. Dan sering saya ucapin gitu Kampung Bandan. Jadi akhirnya tersimpan, tersave di kepala saya, ini namanya Jalan Kampung Bandan gitu. Nah ini dia teman-teman. Depan saya ini area Kota Tua ya teman-teman ya, Kota Tua. Dari sini pun sebenarnya aksesnya sangat-sangat macet ya sebenarnya. Kalau di pagi hari ini kayaknya terpantau masih sepi ya, karena ya ngapain orang Kota Tua pagi-pagi ini hari kerja ya kan. Yang paling ramai di Kota Tua ini pas Sabtu malam Minggu, kayak gitu tuh, Sabtu dan Minggu lah bahasanya gitu, karena hari weekend kan gitu. Ya kalau orang-orang Jakarta mah main kesini aja karena visual dari bentuk bangunannya tuh memang ala-ala ke zaman old, zaman tua gitu, ala-ala Belanda gitu. Jadi makanya nyebutnya Kota Tua ya kan gitu. Baik, Kota Tua udah lewat. Terus melipir kita ke arah, saya nyebutnya ke arah jembatan besi ya teman-teman ya. Sekali lagi saya nggak tahu nama jalannya apa. Pokoknya mengarah jembatan besi gitu. Terpantau di sini, di perapatannya memang area macet ya, nama juga perapatan ya. Oke, baik, gas lagi. Ya, baik teman-teman. Terkait masalah untuk alat action cam ya, saya sekali lagi masih butuh bantuan nih teman-teman, butuh supportnya. Kayak istilahnya saya masih penasaran aja intinya gimana sih ngakalin ya kalau action cam yang istilahnya nggak ada lubang jack 3,5 nya gitu ya. Jadi cuma ada lubang cas doang nih. Siapa tahu teman-teman ada ide ya. Emang bang, action cam abang tuh nggak ada mic-nya? Ada mic-nya, mic wireless ya. Tapi gimana pun saya udah ngakalin tetap nggak nyaman lah suaranya teman-teman. Jadi kalau abang pakai action cam suaranya gimana? Akhirnya saya pakai tar berisik banget tuh. Entah kenapa saya memang nggak suka banget tuh motor yang suara-suara berisik itu tuh. Sakit telinga ya. Ya baik, kita ulang lagi ya. Jadi abang kalau motovlog pakai action cam suaranya gimana? Nah, suaranya saya dubbing, saya pakai pihak ketiga ya. Jadi action cam saya lihat di sini, suara pakai handphone ini, pakai handphone Tecno ini saya record. Di nama aplikasinya merekam suara ya. Nah kebetulan saya ada headset yang saya pakai, yang tadi ini headset yang saya modif ini ya. Nah, itu sebagai alatnya. Jadi video dari action cam tapi suara dari handphone dengan aplikasi perekam suara gitu teman-teman. Jadi saya benar-benar masih masih butuh bantuan. Kayak kalau ada teman-teman yang ada pengalaman ya. Oh saya ada nih bang, kalau bisa sih yang ini ya, yang bisa dibeli gitu, yang dijadi. Coba ada link pembeliannya. Ini ada bang, kayak converter, kayak adapter, apa yang ngubah. Pokoknya di action cam saya ini cuma ada lubang cas ya, lubang Type C dia model teman-teman. Type C.
Saya udah ada tuh di handphone. Kebetulan saya 2 handphone ya ini. Handphone Tecno ini kan sebagai secondary ya. Handphone kedua, handphone utama saya itu handphone Vivo V23e. Kebetulan handphone itu enggak ada lubang jack 3,5-nya. Jadi si handphone Vivo V23e ini dalam kotak pembeliannya kemarin tuh ada nama include kayak apa ya, adapter, ada converter ya, kayak kabel gitu. Pengubah dari lubang Type C diubah menjadi lubang 3,5 ada. Nah, waktu di handphone saya pakai tuh normal-normal aja gitu, bisa dengar musik, bisa record video gitu kan, pakai handphone gitu kan. Nah, pas si converter itu saya aplikasikan, saya pasang di action cam saya. Oh ya, saya spill ya, action cam saya tuh mereknya Ausec ATM40R ya. Nah, dia enggak ada lubang jack 3,5-nya, hanya ada lubang cas ya, lubang casnya model Type C. Nah, itu saya coba tuh pakai alat converter apa sih namanya itu ya, kabel ya. Nah, itu saya pakai, saya pasang, tancapin mic clip on saya ini, nggak ada suaranya. Gitu. Beberapa di YouTube saya ada perhatiin juga tuh, kayak apa saya nyebutnya, ada di alat yang benar-benar, tapi dia bawaan si action cam merek Akaso ya. Dia kayak ada kotak kecil kayak sebenarnya converter juga sih hitungannya. Cuma harganya auzubillah dah, ngeri harganya, sampai kayak 400 atau 500 ribu gitu kalau salah. Mahal-mahal banget gitu. Jadi abang maunya gimana? Ya saya maunya sih kalau bisa ada converter yang ekonomis lah gitu, tapi bisa lah ya gitu. Kalau udah sampai 500 ribu ya, sedangkan action cam saya harganya cuma 800 ribu teman-teman ya. Masa beli converter itu sampai 500 ribu lagi kan. Terlalu mahal lah itu ya teman-teman. Jadi kalau poinnya ya sebenarnya ada bisa aja sih, tapi harganya meledak ya kan. Sampai ratusan ribu gitu, 500 ribu, 400 ribu kayak gitu tuh. Bahkan ada sampai 800 ribu pernah saya tengok. Itu ada yang model agak mewahnya, sampai 800 ribu gitu, sebanding dengan harga action cam saya. Ya mungkin teman-teman ada ini ya, oh bang saya ada ide gini nih, kayak gini, saya udah lakukan eksperimen seperti ini ya, monggo ya teman-teman, silakan kita bisa berkomentar. Mungkin teman-teman silakan di komen aja ya, di komen. Sempat ada tutorialnya ya, pernah lihat tutorialnya gimana caranya gitu. Karena agak sedikit repot ya teman-teman kalau jadi jatuhnya jadi 2 device, recordnya pakai videonya pakai action cam, suaranya pakai handphone. Jadi kayak ada 2 unit, 2 perangkat yang harus saya sampaikan gitu. Sedikit repot, cuma nggak terlalu juga sih gitu. Karena pada dasarnya kan nanti editing juga kan, ada proses pengeditan. Jadi apapun itu ya bisa di combine, bisa digabungkan nanti di ya, aplikasi CapCut ya gitu teman-teman. Herannya saya kalau kayak Akaso, ada teman-teman kayak Brika, apalagi kayak GoPro tuh kan, itu action cam memang ini kan, emang ada include sama mic wirelessnya gitu loh. Tapi yang jadi saya herankan, kenapa di merek Akaso, merek GoPro, atau bahkan merek apa tuh ya, Brika atau merek GoPro pun istilahnya, kenapa di mic eksternal mic wirelessnya tuh senyaman itu ya suaranya gitu, bisa sebagus itu gitu. Ada sih yang merek Brika dan merek Akaso yang mic eksternal tuh, saya coba tengok di video di YouTube itu tuh kayak suaranya nggak terlalu juga sih. Ada juga sih yang kayak gitu, ada rada-rada bising juga gitu, ada. Tapi memang banyak pepatah kuno mengatakan ada harga ada kualitas lah ya kan. Kalau pengen ngejar kualitas ya agak mahal, betul sih, betul. Tapi siapa tahu nih teman-teman yang pernah bermain di dunia per motovlogan ya, motovlog. Nah, kalau ada ketemu converter apalah itu, saya sebenarnya nggak terlalu apakah itu nanti ujungnya pakai mic apa namanya, mic clip on yang pakai kabel atau mic wireless sih, apapun itu monggo ya, diajukan aja di komen ya. Saya
Karena kalau menurut saya kalau mic wireless itu memang dari dulu pun awal saya waktu motovlog sederhana pakai HP ini ya, saya kan terpikir juga tuh kan HP kan bisa connect ke headset Bluetooth ya namanya. Saya cari kebetulan alhamdulillah puji Tuhannya saya ada ini nih, ada headset Bluetooth yang lumayan sih harganya belinya agak bagusan dikit lah gitu. Yang Parasibon gitu kan salah harga belinya. Nah, saya coba pakai ke handphone terus saya pakai untuk motovlog. Wow, berisik. Paparan terpaan udaranya tuh terasa banget tuh. Noise-nya sangat 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 berisik. Jadi suara kita nggak kedengaran gitu. Jadi saya pikir memang kalau tipikal untuk headset atau mic dari yang tipikalnya wireless atau Bluetooth apalah itu namanya, karena dia kaitannya dengan gelombang suara ya, jadi ada di udara, jadi sifatnya sangat sensitif, jadi sangat-sangat rentan terhadap kebisingan gitu. Beda hal kalau seandainya kita ngevlognya tuh ngevlog lagi. Kalau YouTube kalau ibaratnya record video itu nggak sedang berkendaraan, sedang berjalan. Kalau dalam suatu ruangan lagi podcast, lagi unboxing atau apalah itu namanya, bisa jadi suaranya sangat bagus. Saya udah coba tuh mic clip on yang bawaan si kamera action cam saya ini, Ausec AT-M40R ini untuk video dalam ruangan ya. Jadi si action camnya saya kasih kaki tripod, terus saya melakukan video unboxing itu dengan menggunakan mic clip on bawaannya itu bagus dia teman-teman, bagus. Karena memang di situ nggak ada paparan udara ya, nggak ada terpaan udara gitu, jadi suaranya bening lah intinya gitu ya. Itu teman-teman ya, monggo ya teman-teman, silakan diajukan aja, siapa tahu teman ada referensi atau mungkin ada tutorial gimana caranya, gimana pokoknya intinya action cam saya tuh lubangnya tipe C, nah type C. Nah, saya sedang mikir tuh gimana supaya suara bening. Saya kebetulan ada mic clip on yang lubangnya lubang TRS ya, TRR, pokoknya lubang apa itu, beda TRS apa sama satu lagi itu apa lupa saya tuh. Ada yang garis 3 sama garis 2. Nah, ini saya pakainya dari headset, berarti garis 3. Kalau yang TRSS itu dia garisnya 3. Kalau TRS dia garisnya 2 di jacknya itu. Nah, gitu. Baik teman-teman, mau dibantu ya teman-teman ya, siapa tahu ada referensi ya, karena sangat butuh nih ceritanya. Kali-kali juga ada yang tutorial kali ya, yang bisa dipakai, yang bisa gimana caranya supaya si mic eksternal atau minimal lubang type C ini bisa ujung-ujungnya jadi colok ke lubang jack 3,5 gitu. Atau mungkin ada lagi pakai alat, saya pernah juga tuh pakai di mobil ya, namanya kan mobil zaman dulu kan belum ada bluetoothan tuh, ada namanya receiver. Nah receivernya tuh kebetulan ada pula yang pakai mic dia. Nah itu keren tuh. Saya coba tetap sama, itu dia pakai bluetooth juga kan, sistem bluetooth. Nah jadi pas saya pakai motovlog juga berisik gitu. Itu udah saya bongkar tuh si receivernya itu kan, saya cari yang posisi micnya kan, sumber micnya. Nah di mic itu saya tambal, saya pasang busa, saya pasang ini apalah semua untuk gunanya meredam suara kebisingan ya. Tetap bising banget malah, jadi nggak nyaman lah gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya sebenarnya udah banyak juga melakukan eksperimen ya, hal-hal terkaitan dengan mic untuk kita motovlog gitulah intinya pokoknya. Karena overall kalau si action cam ini dia action cam saya nih ya, mungkin yang lain juga sama ya, itu dia bawaan mic-nya tuh mic wireless. Nah situ poinnya teman-teman. Memang sekarang nih banyak kan si action cam rata-rata udah sistemnya wireless ya, nggak ada lagi jack 3,5 ya. Action cam zaman dulu tuh yang masih model sistem lubang jack 3,5, sekarang nih udah sistemnya wireless. Sayangnya dengan harga yang yang action cam yang include sama mic wireless itu, apalagi yang brand-brand terkenal kayak
Akaso, kayak Brika, kayak apalagi GoPro ya. Itu harganya aduh ampun dah. 7 juta, 5 juta, 6 juta, gile. Action cam seharga segitu dah, ngeri dah. Tapi kan yang namanya harga ada kualitas lah ya. Jadi mereka tinggal ya senyaman itulah. Secara settingan juga nih, settingan di action cam saya ini memang kalau saya belum sampai detik jujur saya belum ketemu tuh settingan di malam record video di malam hari ya. Hasil record videonya tuh gelap hitam gitu loh. Dan sekarang nih lagi ada trouble-nya, saya videonya ada efek bias-bias cahaya lampu ya. Kalau misalnya kena cahaya lampu, hasil video tuh kayak terbias, ada ya itulah bahasa kami punya bias dah gitu. Besar feeling saya tuh lebih di karena dia pakai casing waterproof ya. Si casingnya itu ada, dia depan kamera tuh enggak ada kaca, dia berupa apa namanya, berupa mika aja sih, mika plastik. Jadi mungkin gara-gara efek mikanya ini, jadi kalau melakukan video record itu pas ketemu cahaya lampu atau apalah itu, hasilnya biasnya itu terlalu enggak nyaman lah nengok gitu. Jadi pada saat ngedit video itu udah aduh gawat nih gitu, nggak mantap kali kan gitu. Nah, jadi saya sedang mikir juga nih, sekarang nih mikir, sebenarnya ada sih teman-teman, casing satu lagi, casing terbuka namanya, include di kotak pembelian action cam Ausec itu ya. Cuman saya mikir nih lagi di jalan tuh kan banyak kemungkinan juga kita lagi record tiba-tiba kena, ada orang nyembur lah, ada orang tak sengaja kesiram, ada cipratan air mungkin pas lagi apa, dan akhirnya kena di kameranya tuh, aduh gawat, sayang sekali ya gitu ya. Kalau menurut saya ya itu sayang sekali. Jadi saya selalu pakai casingnya memang casing waterproof itu, biar bisa tercover ya gitu teman. Saya selalu pakai itu tuh. Jadi akhirnya karena dia pakai cover casing waterproof itu, dia yang terbuat dari mika ya, itu ada sedikit efek. Nah yang gini nih teman-teman bisa tahu nggak apa helm ya, helm kan ada kaca kayak gitu tuh bahannya, kaca yang transparan maksud saya, jangan yang glossy atau yang transparannya. Nah jadi ini kalau ada efek kena cahaya lampu, dia kayak ada mencar cahaya gitu, apa efek biasnya kita nyebutnya, nah gitu. Nah sama kayak gitulah tuh kaca yang helm ini, dia apa bahan untuk casing waterproof dari action cam itu ya mirip-mirip kayak gitulah bahannya, bahan mika gitu. Jadi saya sekarang lagi mikir nih, apa saya lubangi aja ya. Saya lubangi terus nanti saya upahkan ke pandai kaca ya. Saya ukur diameter kaca, nanti tinggal lem aja, lem ini lem mati aja dah, lem apa, lem keras itu, lem setan ya, lem apa, lem Cina itu ya. Gitu. Jadi bahannya kaca. Nah kalau bahan kaca tuh ya gimana pun pasti masih oke, masih worth it karena dia kaca kan. Saya mikir ke situ tuh. Nantilah pelan-pelan saya jajakin dulu ya, saya eksperimen dulu pelan-pelan, saya cari pembenaran dulu gimana. Karena pada dasarnya butuh sedikit banyak ini nih effort ya, sedikit banyak usaha untuk membuat titik nyaman settingan motovlog ya teman-teman ya, gitu. Intinya kalau dia nggak pakai waterproof, saya nggak rekomend deh, karena namanya di jalan tuh ada aja pasti, walaupun ibaratnya nggak siang lah, istilahnya nggak hujan, masih kering kayak gini kan kering nih, tapi ada aja tuh, entah orang nggak sengaja kesiram lah, apalah, orang bersin lah mungkin bisa jadi kan. Nah, jadi saya nggak rekomend banget tuh kalau nggak pakai si action cam, nggak pakai waterproof casing, nah gitu ya. Baik teman-teman, nggak terasa ya ini saya ngoceh-ngoceh terus nih. Ini saya udah mendekati ya, saya jemput bahasanya, udah mau mendekati karak kantor saya. Sebenarnya gampang sih itu, yang hijau yang sana tuh nampak ya, itu oh itu apa itu ya, Mall Apple Tower. Di sebelah Mall Apple Tower itu ada Mall Taman Anggrek. Nah sebenarnya saya ada di sekitaran Taman Anggrek nih, Mall Taman Anggrek, udah sampai di Grogol gitu ya. Baik teman-teman, saya pikir videonya udah terlalu panjang nih ya.
Saya sudahi dulu ya teman-teman ya untuk video hari ini, video di hari Rabu pagi tanggal 13 Agustus tahun 2025. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia untuk nonton setiap video-video yang saya sajikan di channel YouTube saya di Sudung Sitor Channel. Terima kasih banyak, dan tak henti-hentinya tetap terus dukung ya, tetap support terus channel YouTube Sudung Sitor Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik, salam sehat dari saya, Sudung Sitor Channel. Sehat selalu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you and bye-bye.